Mulai mari kok. Lanjut Miawi. Mau dilanjut kah? Bisa ditampilkan PPT-nya mungkin. Yang kondar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji atas kehadiran Allah, karena berkat nikmatnya jualah kita kembali dapat bertemu pada mata kuliah teknologi informasi ini meskipun secara virtual, serta salam salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemuda padang pasir yang telah membawa cahaya Islam sehingga kita juga bisa menikmatinya hingga saat ini pula. Baiklah, yang saya hormati Bapak pengampu dosen, Bapak pengampu mata kuliah teknologi informasi, Bapak Fatur Rahman, SPD MPD, dan serta teman-teman sekalian yang semoga senantiasa berbahagia. Pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait penggunaan Excel dalam penggunaan karya ilmiah atau penyusunan skripsi dan semacamnya. Sebelum itu mungkin dari kelompok saya ada yang bisa tampilkan PPT-nya. Oh, ada kendala. Oh, mungkin ada yang teman-teman yang lain yang bisa untuk menampilkan PPT dari kelompok kami. Ada yang berkenan mungkin untuk membantu.
Mohon maaf sebelumnya. Sebelum itu saya mungkin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas yang pertama ada Eli selaku pemateri pertama, yang kedua ada Jamiatul Adawi Amrullah selaku pemateri 2, adapun sebagai pemateri ketiga selaku pemateri 3 yaitu Miftahul Jannah, adapun pemateri keempat yaitu Insyira, pemateri 5 Hildayanti, dan pemateri ke-6 Abdul Jalil Sadana. Adapun satu anggota kelompok kami yaitu Siti Humara Syarif berhalangan hadir karena sedang sakit. Baiklah, saya untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudari Eli, untuk mempresentasikan materinya. Baik, kedengaran suaraku? Iya. Halo, kedengaran Iya. suaraku? Oke. YL. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu tabulasi data. Next. Next slide, Kak Jalil. Nggak bisa ke slideshow tadi. Oh ya. Baik, langsung saja tabulasi data, di mana dalam Excel adalah alat yang paling banyak digunakan untuk menangani kumpulan data yang sangat besar. Kita dapat melakukan banyak sekali tugas dengan berbagai dimensi di Excel. Terkadang kita perlu membuat tabulasi data di Excel. Tabulasi data merupakan suatu bentuk deskripsi yang sifatnya umum dari skor-skor hasil scoring atau dari hasil penetapan skor pada item tertentu. Biasanya, pemberian skor ini karena kita ingin mengukur suatu data-data perilaku. Misalnya, sangat setuju, sangat puas, dan sebagainya. Tabulasi data responden penting untuk dibuat. Dari tabulasi itulah seluruh data dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya, membuat teknik analisis frekuensi dan analisis lainnya seperti regresi. Next. Nah, tabulasi data merupakan sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu, di mana sebuah tabulasi juga akan dapat digunakan untuk menciptakan sebuah statistik deskriptif dengan berbagai macam variabel yang diteliti. Tabulasi data dan atau editor data adalah merupakan tahap ketiga dalam proses pengolahan data, di mana tabulasi data ini dibuat berdasarkan buku kode. Next. Nah, ada metode efektif di Excel untuk membuat tabulasi data. Next, Kak. Nah, cara yang pertama yaitu gunakan opsi sisipkan tab untuk mentabulasi data di Excel, di mana langkahnya yaitu pilih seluruh rentan B4 E12, lalu pergi ke tab sisipkan, lalu pilih tabel. Kotak creator tabel akan muncul. Pilih rentan data yang ingin Anda tabulasi. Centang kotak tabel, saya memiliki tajuk. Jika Anda ingin tajuk di tabel Anda, lalu klik OK. Langkah kedua yaitu terapkan pintasan keyboard ke tabulasi data di Excel.
Langkah-langkahnya yaitu pilih yang manapun dari kumpulan data Anda. Setelah itu kita memilih B4, kemudian tekan Ctrl plus T. Kotak untuk tabel akan muncul. Pilih B4 E12 sebagai rentan data. Centang kotak tabel jika ingin tajuk tabel Anda, lalu klik OK. Next, Kak. Langkah ketiga yaitu membuat tabel pivot untuk melakukan tabulasi data di Excel, di mana langkah-langkahnya yaitu kita terlebih dahulu memilih B4, E12, lalu ke tab Insert, pilih Pivot Table, pilih From Table atau Range. Setelah itu akan muncul sebuah jendela, pilih rentan, kemudian pilih tujuan tabel pivot. Setelah itu kita memilih A lembar kerja baru sebagai tujuan, lalu klik OK. Excel akan membuat tabel pivot. Dari bidang pivot table, kita dapat menata data dengan cara yang sesuai. Misalnya, saat meletakkan produk di baris dan jumlah harga dan harga total di bidang nilai tabel pivot. Next. Langkah yang keempat yaitu gunakan Power Query untuk tabulasi data di Excel, di mana langkah-langkahnya yaitu kita buka tab data, pilih From Table atau Range, kotak Create Table akan muncul, pilih Dataset, dan centang kotak My Table has Headers. Jika ingin header pada tabel, terus kita klik OK. Editor Power Query akan muncul. Sekarang, klik tutup dan muat. Excel akan melakukan tabulasi data di lembar kerja lain. Next. Nah, kita memerlukan ada catatan untuk mengenai cara mentabulasi data yang tadi, yaitu kita juga dapat dengan menekan Alt plus N plus V plus T. Dan ingat bahwa kita harus menekannya satu persatu, tidak secara bersamaan. Dan tidak lupa untuk mengubah format menjadi currency dalam tabel baru yang dibuat dengan menggunakan Power Currency. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua, yaitu Saudari Jamiatul Adawi Amrullah untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Next, Kak. Pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK guru. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Pembuatan PTK membutuhkan waktu yang lama karena harus mengimplementasikan tindakan dan variabel yang telah dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, penelitian semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 sampai 2 hari. Hasil yang diperoleh melalui PTK ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Lanjut. Nah, adapun tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK guru.
Tujuan pembuatan PTK guru adalah sebagai berikut. Pertama, memperbaiki pola mengajar guru. Kedua, memperbaiki perilaku siswa. Ketiga, meningkatkan praktik pembelajaran. Dan keempat, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional guru. Next. Selanjutnya, manfaat PTK atau penelitian guru. Pertama, PTK yang dilakukan berikut manfaat yang akan diperoleh. Pertama, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Kedua, mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Ketiga, melatih guru untuk menjadi pemecah masalah yang andal. Keempat, melatih kreativitas guru. Kelima, menumbuhkan rasa percaya diri guru. Keenam, meningkatkan kualitas lembaga sekolah. Next. Selanjutnya, contoh penelitian tindakan kelas atau PTK guru. Salah satu keberhasilan guru dalam mengajar siswanya dapat dilihat melalui nilai-nilai yang dimilikinya. Semakin banyak siswa yang dapat melampaui KKM, maka semakin besar pula tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Next. Nah, sebagai contoh, misalkan guru A mengajar matematika di SMP B kelas 7, dari hasil penilaian tengah semester, rata-rata nilai matematika dari kelas 7C hanya 6,0, sedangkan KKM yang diharapkan adalah 7,5 dari 30 siswa kelas 7C. Hanya 5 anak yang berhasil mendapatkan nilai di atas 7,5. Dari kondisi ini, tentu saja ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebagai guru yang mengajar mata pelajaran terkait, guru A tidak bisa tinggal diam. Guru A harus melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7C. Tindakan ini dapat berupa penerapan media pembelajaran seperti visualisasi, permainan, alat peraga, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, contoh penelitian tindakan kelas PTK guru. Kesulitan yang sering dialami guru sebelum melakukan penelitian dan membuat PTK adalah membuat proposal PTK. Pada bagian proposal, Anda akan melihat konsep PTK yang akan dikembangkan dalam penelitian. Next. Nah, misal pendahuluan PTK guru, bagian awal terdiri dari halaman sampul, lembar persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi. Lalu bagian utama atau isi PTK guru, bagian utama terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan solusi, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teoritis, kajian hasil penelitian yang relevan, hipotesis, rencana penelitian, subjek penelitian, prosedur PTK, serta pengumpulan dan analisis data. Next. Lalu bagian penutup dan kesimpulan PTK guru, bagian akhir ini terdiri dari kesimpulan, glosarium jika ada, daftar pustaka, dan lampiran. Next. Nah, pun contoh lampiran PTK guru, bagian yang menurut keterangan dari beberapa praktisi atau pengajar, paling sulit adalah bagian lampiran. Umumnya lampiran PTK guru terdiri bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, lampiran nilai siswa. Kedua, RPP pembelajaran. Ketiga, daftar hadir siswa. Keempat, lembar observasi guru. Kelima, soal tes surat pernyataan atau PTK. Kelima, soal tes surat pernyataan PTK. Keenam, undang seminar PTK. Ketujuh, daftar hadir seminar. Kedelapan, susunan panitia seminar PTK guru. Ke-9, izin penelitian. Dan ke-10, nilai tes dan data observasi dari siklus 1 sampai siklus 4. Next. Nah, membuat PTK guru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa dan guru itu sendiri. Namun, lantaran terlalu fokus mengajar bertahun-tahun dan cenderung tidak intens dalam menulis karya ilmiah, membuat PTK bisa menjadi hal yang paling menyulitkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri ketiga yaitu saudari
Saudari Miftahul Janna, dipersilahkan untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya permohonan maaf karena tidak on cam, karena kalau on cam keluar masuk room, Kak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu terkait penelitian eksperimen. Untuk penelitian, di mana peneliti dengan sengaja memberikan perlakuan atau treatment kepada responden atau subjek. Selanjutnya, mengamati dan mencatat reaksi subjek, dan kemudian melihat hubungan antara perlakuan yang diberikan dan reaksi yang muncul dari subjek. Untuk penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang mencari hubungan sebab akibat. Next. Jadi ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam untuk melakukan analisis data penelitian eksperimen. Jadi untuk menganalisis data ini